Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Lebih jauh dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak hanya melaknat penyuap dan penerima suap, tetapi juga melaknat orang yang menjadi perantara antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa suap penyuap adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap termasuk politik uang hukumnya adalah haram. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas usikum wa iyaya awalan bi taqwallah wa qad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali khatib memperingatkan kepada kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk dalam api neraka. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktek politik uang telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara sederhana, definisi politik uang atau yang sering disebut dengan money politik adalah praktek memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilu. Perlu kita sadari bahwa praktek ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh lagi, praktek ini juga mendorong perilaku korupsi karena adanya biaya politik yang sangat tinggi. Pasalnya, calon peserta pemilu atau pilkada harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar untuk memenangkan pemilihan. Biaya ini dapat digunakan untuk membayar tim kampanye, iklan, dan menyogok pemilih untuk meraup suara pemilih. Untuk menutupi biaya politik yang sangat tinggi, calon peserta pemilu atau pilkada yang melakukan politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih. Logikanya sederhana, seseorang yang menggelontorkan modal di awal yang besar pasti ingin modal kembali. Dengan gaji yang sedikit, maka solusinya adalah dengan korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di Indonesia, larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu. Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 dan juga pada pasal 515 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menyatakan
bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sementara itu, di dalam Islam, praktek politik uang hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktek tersebut termasuk dalam kategori riswah, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون, yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Profesor Dr. Al-Habib Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyuap atau menyogok. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu yang tidak sah. Allah melarang praktek menyogok ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tindakan suap dapat menyebabkan orang yang berwenang mengambil keputusan yang tidak adil dan tidak jujur karena mereka telah dipengaruhi oleh suap yang diterimanya. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya. Begitupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah terlaknat dan telah dilaknat oleh Allah penyuap dan penerima suap. Laknat adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang berarti pelakunya akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Lebih jauh dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melaknat penyuap dan penerima suap, tetapi juga melaknat orang yang menjadi perantara antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa suap penyuap adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap termasuk politik uang hukumnya adalah haram, dan fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori riswah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya. Riswah hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktek suap dan politik uang demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan juga Majelis Ulama Indonesia menghimbau semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal tersebut. Karena itu umat Islam harus menghindari praktek politik uang, baik pemberi maupun penerima uang politik sama-sama berdosa. Sejatinya dengan upaya-upaya tersebut diharapkan praktek politik uang dapat dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar iklim demokrasi Indonesia kian sehat dan juga berberkah. Amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum
الباطل وذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحبة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المؤمنين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والقوة والاتحاد وأقل الصحيح والتحرير والاستقرار برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك الكفر والمشركين أعداءك وأعداء الدين خصوصا من اليهودين الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزقهم كل مزق وفرق جمعهم وعذبهم يا الله في الدنيا قبل الآخرة. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد